Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana kita melakukan composite band. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai teman-teman. Nah, di sini teman-teman diharuskan untuk melakukan stacking. Nah, di sini saya ulang stackingnya secara cepat teman-teman. Di sini teman-teman pertama harus membuka aplikasi NV klasiknya. Di sini saya menggunakan NV yang versi klasik. Teman-teman bisa langsung memilih tab file, kemudian open image file, kemudian teman-teman pilih citra yang sudah teman-teman siapkan, kemudian teman-teman pilih dari B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Maaf, jadi teman-teman harus pastikan semuanya berada di satu folder. Kemudian teman-teman juga masukkan dari di sini saya mulai dari B2 karena di situ kenampakannya dari B2 yang berada di citra saya, B2, B3, B4, B5, B5, B6, B7, B8, B9, B10 dan B11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita klik open. Sudah masuk semua, lalu kita klik basic tool, kita pilih stacking untuk kita melakukan stacking. Kemudian kita pastikan untuk memprojeksinya adalah UTM, datumnya MJS84. Kemudian kita akan import file. File tersebut adalah kita yang paling atas ini. Kita pilih semuanya sampai bawah sini. Ini merupakan band-band yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi NV tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Di sini sampai dari B2, kemudian kita lanjut dengan B3, kemudian kita lanjut B4, kemudian kita lanjutkan B5, B6, B7, B8, B9, B10 dan B11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Kemudian teman-teman klik OK. Kemudian teman-teman pilih enter output file name. Di sini saya membuat file baru, folder misalnya layar stacking citra. Open. Kemudian filenya tersebut teman-teman bisa kasih dari awal kode citra yang teman-teman buat, yaitu SC08 stacking. Ini sudah teman-teman ya, citra 2. Kemudian open. Nah, setelah semuanya pastikan import file sudah, teman-teman urutkan dari order files, kemudian output projectionnya UTM, datumnya WJS84 dan unitnya kita gunakan meter. Kemudian teman-teman sudah memilih tempat penyimpanan, teman-teman langsung saja klik OK. Tunggu ya teman-teman. Setelah stacking yang berhasil, kemudian teman-teman lakukan composite. Ini artinya kombinasi dari berbagai band untuk menjadikan satu kenampakan. Nah, di sini ada grayscale dan RGB color. Nah, kalau composite grayscale tersebut nantinya kenampakannya hanya bisa dilihat dengan dua warna, yakni warna hitam dan warna putih. Sedangkan RGB color tersebut bisa kita lihat oleh 3 warna, yaitu R-nya itu red merah, G-nya itu green hijau, dan B-nya itu blue biru. Nah, di sini kita pasti akan lebih mudah jika kita menggunakan komposit yang 3 warna tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba mengkompositkan yang natural color, yaitu komposit yang bisa kita lihat menggunakan mata. Nah, kompositnya tersebut terdiri dari kombinasi band 4, R-nya tersebut 4, kemudian G-nya 3, kemudian B-nya 2.
Nah, lalu kita load RGB. Nah, di sini akan muncul 3 layar. Nah, di sini merupakan layar scroll image. Nah, di sini image-nya, dan kemudian di sini ada layar zoom. Jadi di sini tempat teman-teman men-scroll ya. Kemudian di sini tentu kenampakannya, dan di sini kenampakan diperbesarnya. Nah, ini merupakan komposit dari natural color. Lalu kemudian misalnya teman-teman ingin melakukan komposit dengan kombinasi yang lain, misalnya menggunakan infrared color, infrared vegetation. Nah, di sini teman-teman klik saja display, kemudian new display. Nah, di sini kita lihat kombinasinya itu apa. Nah, kombinasinya untuk color infrared vegetation kita menggunakan kombinasi 543. Jadi R-nya 5, kemudian G-nya 4, dan B-nya 3. Lalu teman-teman load RGB. Nanti kenampakannya akan seperti ini, akan mayoritas adalah berwarna merah. Kemudian setelah itu teman-teman misalnya ingin melakukan komposit lagi. Nah, sama seperti halnya cara yang pertama tadi, kita klik display, kemudian new display. Misalnya teman-teman ingin melakukan composite vegetation analysis untuk penelitian tumbuhan atau tanaman, itu menggunakan kombinasi 654. R-nya 6, G-nya 5, B-nya 4. Kemudian kita klik RGB. Nah, nanti kenampakannya akan seperti ini teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ingin mencoba satu lagi, misalnya menggunakan false color atau urban. Di sini teman-teman klik display, kemudian new display, kemudian di situ kombinasi bandnya false color urban 764. Jadi R-nya 7, kemudian G-nya 6, kemudian B-nya 4, kemudian RGB. Nah, seperti ini kenampakannya teman-teman. Nah, seperti itulah merupakan bagaimana cara kita untuk melakukan komposit sebuah kombinasi dari berbagai macam band-band tersebut, sehingga tercipta suatu kenampakan. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita untuk melakukan stacking di sebuah NV, di sebuah aplikasi NV. Nah, di sini pertama teman-teman adalah memastikan tentang citra yang sudah teman-teman unduh. Di sini saya sudah mengunduhnya. Nah, langkah pertama teman-teman harus melakukan ekstrak citra tersebut. Kita klik kanan pada citra yang sudah kita unduh kemarin, kemudian kita ekstrak air. Kita tunggu sampai nanti semuanya terekstrak. Nah, di sini ekstrakan tersebut harus teman-teman jadikan satu folder. Folder tersebut nantinya akan teman-teman masukkan ke dalam aplikasi NV. Nah, di sini saya sudah menyatukannya menjadi satu folder. Di folder yang lain saya sudah menyatukannya di sini. Nah, teman-teman langsung tinggal buka aplikasi NV-nya. NV yang saya gunakan di sini adalah NV yang versi klasik, versi lama. Teman-teman yang menggunakan NV versi terbaru, kemungkinan caranya tidak berbeda jauh, bisa langsung mengikuti cara-cara yang saya contohkan ini. Yang pertama adalah teman-teman klik tab file, kemudian teman-teman open image file, lalu teman-teman masukkan semua citra yang sudah teman-teman satukan menjadi satu file tadi. Misalnya saya akan menambahkannya di sini. Teman-teman tambahkan dari band 1 sampai dengan band 11. B1, B2, B3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Teman-teman klik open, maka otomatis band tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi NV Classic. Lalu selanjutnya kita adalah melakukan stacking. Nah, stacking tersebut caranya adalah kita klik
tap basic tools, lalu kita klik layer stacking. Sini otomatis akan muncul. Nah, di output map projectionnya teman-teman harus memastikan bahwa sudah berada di bagian UTM, dan kemudian datumnya tersebut teman-teman ganti menjadi WGS84, kemudian kita klik OK, dan unitnya tersebut kita menggunakan satuan meter ya teman-teman. Nah, kemudian di sebelah kiri yang pertama adalah kita import file yang sudah kita masukkan tadi. Kita pilih semuanya, kita klik OK. Nah, otomatis akan masuk. Kemudian kita urutkan tersebut bisa menggunakan reorder file supaya nanti dalam proses komposit kita lebih mudah untuk menggabungkan band-band tersebut atau mengkombinasikan band-band tersebut. Kita klik, kita urutkan dari yang paling bawah, dari band 1, B1 atau band 1, B2, kemudian B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, dan B11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Teman-teman klik OK. Nah, sini di enter output file name teman-teman bisa menulis choose. Sini kita diharuskan untuk membuat folder baru. Sini saya buat folder baru, misalnya saya kasih nama layer underscore stacking citra. Saya klik open. Nah, di sini file namanya saya kasih nama awalnya tersebut menggunakan kode yang berada di citra set saya download tadi, S08 underscore stacking citra, dan klik open. Setelah semuanya terisi dari filenya sudah teman-teman pilih, semua sudah teman-teman masukkan tadi, kemudian kita urutkan menggunakan order files, dan kita pastikan output map projectionnya ada di TM, datumnya WGS84, unitnya meter, dan teman-teman sudah memilih tempat penyimpanannya, teman-teman bisa saja langsung memilih OK. Nah, di sini teman-teman diharuskan untuk menunggu proses dari penginputan layer stacking tersebut. Teman-teman tunggu sampai semuanya terinput, teman-teman. Nah, setelah semuanya masuk, setelah semuanya proses inputnya tersebut selesai, kemudian teman-teman bisa dikatakan ini merupakan proses akhir dari proses stacking band tersebut. Nah, jadi setelah teman-teman ikuti tahap tadi, nanti kenampakannya akan seperti ini, akan layar itu berarti semua proses stacking tadi sudah bisa dikatakan berhasil ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman sudah selesai misalnya dalam melakukan klasifikasi ini, teman-teman bisa langsung memilih classification, kemudian supervised, kemudian di supervised teman-teman memilih maksimum likelihood, kemudian kita pilih ini,
kemudian klik OK, kemudian klik select all item, terus di kanan atas yang ini kita membuat folder baru, misalnya klasifikasi kita buat teman-teman biar lebih mudah nanti teman-teman dalam menemukannya. Kemudian file name-nya kita kasih nama misalnya klasifikasi terbimbing citra. Oke. Nah, di sini di bawah juga kita pilih choose-nya. Nah, di sini di file name-nya tersebut kita misalnya klasifikasi, kasih nama juga kasih underscore terbim. Karena ini masuk dalam satu folder tadi, maka kita kasih kode misalnya klasifikasi terbimbing citra 2. Lalu teman-teman klik open. Teman-teman klik OK. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Kemudian kita klik yang klik Pekanbaru KD, kita klik kanan lalu bentuk new display. Nah, seperti ini hasil dari klasifikasi terbimbing tadi. Nah, ini dilakukan secara tidak merata, tidak semuanya selesai, makanya kenampakannya seperti ini. Untuk memastikannya, teman-teman bisa mengklik tools di sini, kemudian link, kemudian link display, kemudian pastikan semuanya adalah yes, kemudian teman-teman klik OK. Nah, teman-teman bisa melihat atau memastikannya, misalnya waduk, kita pastikan apa ini waduk. Nah, ini adalah benar-benar waduk. Nah, seperti itulah cara kita bagaimana dalam kita melakukan sebuah klasifikasi terbimbing. Jadi kita buat ROI sampelnya, nanti kita proses, maka jadilah klasifikasinya seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita untuk melakukan klasifikasi terbimbing setelah kita melakukan cropping citra satelit. Teman-teman, caranya yang pertama adalah teman-teman membuka aplikasi NV-nya. Di sini NV yang saya gunakan adalah NV versi klasik. Nah, kemudian teman-teman bisa mengklik bagian file, kemudian open image file, kemudian teman-teman tambahkan peta yang sudah teman-teman crop kemarin. Klik open. Nah, seperti ini kenampakannya. Nah, di dalam kita melakukan klasifikasi terbimbing tersebut, kita tidak hanya menggunakan satu komposit saja, tetapi kita juga bisa menggunakan berbagai macam sumber, berbagai macam komposit lainnya. Supaya apa? Supaya kita dalam melakukan klasifikasi terbimbing tersebut dapat mengetahui kenampakan dari objek tersebut dengan jelas. Karena bisa jadi di salah satu komposit misalnya tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi di komposit lain bisa kita lihat jelas. Langsung saja
kita masuk ke bagian RGB color. Kemudian yang pertama kita pilih yang composite yang natural color, yaitu yang formasi 432 kemudian kita RGB. Nah, kemudian kita gunakan juga misalnya komposit yang infrared dengan formasi 543, kita klik display, kemudian new display, kemudian R nya itu 5 4 3, kemudian kita lihat RGB. Nah, di komposit yang infrared ini untuk kenampakan perbedaannya itu menjadi lebih jelas ya teman-teman, sehingga teman-teman tidak kesulitan dalam membedakannya. Kemudian langkahnya teman-teman ingin melakukan klasifikasi terbimbing, misalnya teman-teman inginkannya di composite infrared, teman-teman klik tools, kemudian klik region of interest, kemudian ROI tool, maka otomatis akan muncul sebuah layar. Sinilah teman-teman nanti akan melakukan atau mengelompokkan klasifikasi secara terbimbing. Kemudian di sini dalam window-nya tersebut teman-teman bisa memilih dalam proses pengerjaan, ada menggunakan image, scroll, zoom, seperti yang sudah saya terangkan kemarin. Nah, ini merupakan layar scroll, ini merupakan layar zoom, layar image, dan ini merupakan layar zoom. Nah, saya akan mengerjakannya di layar zoom. Kenapa? Karena lebih mudah dan lebih akurat nantinya. Di sini ROI tipenya saya menggunakan polygon, karena polygon tersebut lebih mudah atau lebih cepat kita selesai. Nah, misalnya kita langsung saja kita buat klasifikasinya. ROI ini dijadikan sebagai sampel, dan sampelnya tersebut nantinya akan mengolah sebuah data dari keseluruhannya ini. Jadi di ROI inilah kita ambil sampel dari kenampakan ini, nanti akan jadi sebuah kesimpulan. Kemudian langsung saja kita isi. Lalu yang pertama misalnya kita klasifikasi waduk misalnya kita warna blue misalnya teman-teman. Sini teman-teman bisa ke sini, kemudian ini teman-teman kita arahkan di sini. Kemudian di sini teman-teman membuat sebuah poligon. Di dalam waduknya tersebut tidak boleh menyentuh tepi waduknya, benar-benar menyentuh ke dalam waduknya tersebut. Kemudian teman-teman klik kanan 2 kali. Nah, pixelnya tersebut minimal 110 karena kita menggunakan 10 band. 10 banding kali 11 adalah 110. Kalau sudah cukup, teman-teman bisa menambahnya ataupun lanjut saja. Minimal adalah sudah cukup 110. Sini saya akan lanjut saja. Nah, kemudian teman-teman bisa klik new region. Kemudian misalnya teman-teman di sini akan mengklasifikasi kenampakan dari sungai. Teman-teman klik saja di sini sungai. Misalnya teman-teman kasih warna merah. Nah, di sini kenampakan sungai bisa kita lihat misalnya di sebelah sini. Nah, di sini di layar zoomnya ini bisa teman-teman klik ada tombol tambah untuk memperbesar dan tombol kurang untuk memperkecil. Ini saya akan membuat sebuah poligon. Klik kanan, oke, baru 32 pixel ya. Kita harus minimal 110 ya teman-teman. Saya buat poligonnya lagi. Baru 65. Kita perbesar supaya kita lebih mudah dalam menggaris dan membuat poligonnya.
kita agak geser ke sebelah sini. Ini sudah terpenuhi sekitar 208 pixelnya teman-teman. Jangan lupa setelah teman-teman mengganti namanya ini, teman-teman untuk mengklik enter. Dan kita misalnya new region lagi. Nah misalnya di sini teman-teman ingin mendata pemukiman, karena di sini menggunakan infrared, maka lebih mudahnya kita gunakan kata misalnya lahan terbangun, karena kita itu belum tahu apakah itu pemukiman atau sebuah bangunan. Lahan terbangun, nah kita menggunakan warna hijau. Terus di sini karena ini merupakan lahan terbangun, atau ini juga bisa. Set otomatis 588. Maka otomatis berwarna hijau. Kemudian kita new region lagi, misalnya kita ingin wilayah hutan. Nah wilayah hutan itu kan identik dengan vegetasi yang rapat, maka gambarnya akan semakin pekat. Ganti hutan. Bukalah mata di dunia. Nah sini sudah 530 teman-teman. Nah misalnya ini teman-teman ini teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah misalnya di sini kita anggap misalnya teman-teman sudah selesai dari mengklasifikasikannya. Lalu kalau teman-teman sudah selesai dalam mengklasifikasikannya, anggap saja ini misalnya sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman langsung pilih classification di tab ini, kemudian